Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mondri. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Batang Peranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Batang Peranap pada kelas 9 dengan materi pokok kesebangunan dan kekongruenan dengan submateri kekongruenan 2 bangun datar. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Untuk membantu doa, Bapak minta kesediaan ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Masih. Sebelum bapak lanjutkan, siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini? Zaza, apa beritanya? Terus ada lagi? Oscar, apa beritanya? Lanjut, ada? Zainal, apa beritanya? Nah, jadi ada beberapa orang yang tidak hadir. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dibuka pintu hatinya untuk mau sekolah. Selanjutnya coba dipersiapkan buku, alat tulis, pena,
buku paket, buku cetak disiapkan. Sudah siap semuanya? Lalu kita memulai pelajaran. Ini ada tampilan, coba lihat di layar. Nah, kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekurainan. Jadi ini judulnya kekurainan itu apa, kesebangunan itu apa, nanti kita akan bahas. Kekurainan 2 kata. Terus ini ada video untuk kita pahami, coba dengarkan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menggunakan konsep kesebangunan untuk menghitung tinggi tiang bendera. Pagi ini cukup cerah. Pada jam pelajaran matematika, anak-anak akan melakukan praktek di halaman sekolah. Mari kita lihat aktivitas mereka. Mula-mula Ani mengukur tinggi badannya, didapatkan 120 cm. Kemudian Caca mengukur panjang bayangan Ani, didapatkan 80 cm. Mereka juga mengukur panjang bayangan tiang bendera, didapatkan 400 cm. Ternyata terbentuk 2 segitiga yang sebangun. Segitiga kecil yang dibentuk oleh Ani dan segitiga besar yang dibentuk oleh tiang bendera. Sifat 2 segitiga yang sebangun adalah ketiga sudutnya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Panjang bayangan tiang bersesuaian dengan panjang bayangan Ani, sedangkan tinggi tiang bersesuaian dengan tinggi badan Ani. Jika tinggi tiang bendera T cm, maka 400 banding 80 sama dengan T banding 120. Boleh kita kali silang, lalu lakukan perhitungan aljabar. T sama dengan 600 cm. Jadi, tinggi tiang bendera adalah 600 cm. Atau setara dengan 6 meter. Dan jadi itu manfaatnya untuk kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Jadi jangan dianggap pelajaran itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin kita mengukur tiang bendera itu manjat sampai ke atas. Jadi kita dengan menggunakan konsep atau syarat atau kekurainan dan kesebangunan, kita bisa mengukurnya dari bawah saja. Nah, siapa mau membacanya silakan. Ya, ini silakan. Ya. Oke, terima kasih Dennis yang telah membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama menjelaskan kekurainan, yang kedua menentukan, yang ketiga menganalisis, yang keempat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kekurainan. Itu tujuannya. Adapun tahapan pembelajaran yaitu ada 5 karena kita memakai PBL. Yang pertama nanti kita diberikan masalah, yang kedua membentuk kelompok, yang ketiga Bapak akan membimbing anak Bapak dalam penyelidikan, yang keempat mengembangkan penyelidikan atau mempresentasikan, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi. Itu tahapan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang persepsi, yaitu kita mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Jadi ini ada Bapak membuat suatu permainan, jadi pakai HP-nya. Keluarkan HP-nya, ketik kahoot.id. Cepat. Nanti kita coba jawab. Ini ada sang juaranya nanti. Bapak kasih 3 soal.
Waktunya 5 menit, 4 menit lebih kurang. Sudah, masukkan pilnya itu. Sudah ada beberapa orang. Tetap 13. Nah, kita mulai. Ada 16 orang yang dibayar. Nah, sekarang podiumnya adalah yang juara 3, Masih Fauzan, juara 2 Alfanizi, dan juara 1-nya adalah Rizka. Oke, terima kasih. Sekarang simpan HP-nya. Kita mulai belajar. Nah, jadi itu persepsi sampai kita mengulang, mengingat kembali pelajaran yang lalu. Bapak coba kita ulang kembali. Jadi yang merupakan pengundahan itu tadi apa? Apa saja? Yang pertama persegi, yang kedua panjang, yang ketiga boleh diajar demikian. Nah, itu. Terus yang berikut ini ada permasalahan, coba perhatikan masalahnya ini. Nah, coba ini ada video, mari kita perhatikan beberapa pasang. Nah, coba gambar A, B, C, dan D. Itu yang dari video tadi itu ada pasang-pasangan. Yang pertama pasangan sepatu. Kalau kita amati sepatu itu bentuknya sama ada, ukurannya sama ada. Nah, tidak mungkin sepatu itu nomor 38 kanan 39 kiri, mungkin atau tidak? Tidak. Jadi itu pasangan-pasangannya. Ada mobil tadi itu sama atau tidak? Tidak. Kalau tidak sama berarti tidak kongruen. Nah, jadi kita lanjutkan diskusi kelompok dari permasalahan. Ini ada permasalahannya di LKPD. Bapak bagikan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Dipersilakan. Dan ini ada LKPD-nya Bapak bagikan. Waktu diskusi 25 menit dimulai dari sekarang, memakan waktu yang singkat. Setelah itu kita presentasikan nanti. Ajak kawannya berdiskusi, buka buku, lihat modul, coba dijawab.
kita coba presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, silakan ke depan. Ya, tapi mana bukunya? Nah, ini bukunya bentuknya sama, ukurannya sama, namun bentuknya apa nih? Persegi panjang. Ya, lanjut. Apakah ukurannya sama? Sama. Untuk memastikannya, coba kamu ukur pada sisi buku tertulis tersebut dengan menggunakan penggaris. Kemudian kata Ya, jadi penggaris tadi sudah. Ya, yang di atas berapa panjangnya? 10 cm. Ya. Bawahnya, Bawahnya sama 10 cm. tingginya ke panjangnya itu 14 cm. 14 cm. Nah, lanjut. Setelah kedua buku tulis tersebut ditumpukan dan saling berimpit, apakah semua sisinya saling berimpit atau saling menutupi? Saling berimpit. Dikatakan saling berimpit karena buku tersebut saling menempati satu sama lain. Apakah semua sisi-sisinya saling bersesuaian? Tentukan semua pasangan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Bersesuaian. Sisi atas bersesuaian dengan sisi di atas buku kedua. Sisi bawah buku pertama bersesuaian dengan sisi bawah buku kedua. Sisi samping kanan bersesuaian dengan sisi buku yang kedua. Sisi samping kiri bersesuaian dengan buku kedua. Ya, jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama. Yang berikut, Karena kita membahas kamu datar, maka kita juga harus memperhatikan sifat-sifatnya yang terkait dengan struktur dan isi. Analisislah sudutnya. Sudut-sudut buku tersebut bersesuaian sama besar. terus sudut-sudut. Karena kedua buku tulis tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, maka disebut kongruen. Kesimpulannya, bangun datar dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dan disimbolkan dengan sama dengan. Dua bangun datar memenuhi syarat kongruen jika: 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari jawaban kami, apakah ada yang bertanya? Dari pemaparan atau presentasi, Ya, jika bentuk dan ukurannya sama, dan tidak jika bentuk dan ukurannya tidak sama. nah, masih ada lagi yang lain mau bertanya? Dapat? Nah, jadi tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1.
Nah, hebat, mantap. Yang jelas sudah berani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan kongruen? Apa pengertian dari kongruen tadi? Coba diulang. Kongruen adalah ya. Coba diulang sekali lagi lebih lah. Kongruen. Kongruen itu adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis, itu kongruen. Yang berikut, apa sifat-sifat kongruen? Nah, coba apa sifat-sifat kekongruenan itu? Ya, coba. Satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Dua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ada dua sifatnya. Yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sekarang ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri pelajaran, coba kerjakan di buku latihan 2 soal. Soal yang ada di modul ajar yang Bapak bagikan. Waktunya 10 menit. Nah, cepat kerjakan di buku latihan, setelah itu nanti dikumpulkan. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, kumpulkan. Ini coba perhatikan di layar kesimpulan. Ya, apa yang dimaksud dengan kekongruenan? Ya, Bapak ulangi, kekongruenan adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran sama persis. Terus syarat kekongruenan dua bangun datar ada berapa macam? 2. Yang pertama apa? Sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Terus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tolong diingat dan dipahami dan diulang-ulang di rumah. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba merefleksi diri. Coba kita refleksi diri untuk pelajaran pada pagi hari ini. Apakah yang anak Bapak pelajari pada pagi hari ini? Apa yang kita pelajari?
Keko Ruhena. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah yang sulit anak bapak pahami? Apakah ada? Mantap. Jadi kalau tidak ada, berarti kalau sudah direfleksi, berarti pelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan. Terus pelajarannya mudah dipahami. Ya, itu sudah kita pelajari. Jadi sebelum Bapak akhiri untuk pelajaran minggu depan, yaitu kita akan mempelajari menggunakan kekongruenan ini pada kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita bahas. Terus coba baca-baca buku di rumah, buku paket, LKS, boleh juga di googling, di YouTube. Nah, coba untuk belajar, biar pas kita belajar untuk minggu depan kita sudah ada bekalnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelas tolong dipimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.